tanpa pengganti itu kan sudah jelas itu, apapun bentuknya sudah jelas itu. Ya. Nah, Baik, itu menurut pemahaman. mungkin saya menanyakan Pak. Silakan. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tanah negara, karena tanah resan itu adalah tanah negara ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mesti kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, tanah negara yang ada dalam plottingan ekstransmigrasi dengan tanah negara yang masih di hutan itu berbeda statusnya. Ya. Jadi kalau tanah negara yang di hutan itu ketika masyarakat membuka lahan tersebut itu bisa menjadi hak miliknya atas dasar apa? Pembukaan. Nah, akan tetapi berbeda tanah negara yang ada pada plottingan transmigrasi, ya. Tanah resan itu resan itu ya sisa, tanah sisa memang. Nah, itu berbeda. Itu kewenangannya ada pada desa. Kenapa? Sampai tadi sudah tadi sampaikan di BPN dimintai surat penyerahan dari desa. Kalau tanah negara yang di hutan itu biasanya cuma SKPT dengan tanda tangan camat diterima BPN. Tapi kalau ekstra migrasi itu harus berdasarkan penyerahan dari desa. Ini mengacu yang saya sampaikan di awal tadi sebelum terkait dengan penyerahan ini kayaknya kurang jelas kalau di infokus. Saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi serah terima unit UPT transmigrasi kepada kepala desa selaku kepala desa definitif desa Pelontar Makmur itu mencakup semuanya, segala urusan dan tanggung jawab untuk pembinaan desa itu diberikan ke wewenangnya kepada kepala desa definitif. Jadi termasuk di situ juga ini kan serah terima secara umum pengelolaan, baik dari pengelolaan fasilitas umum termasuk tanah resan itu ada di pemerintah desa. Jadi seperti itu. Terus menanggapi terkait dengan surat keterangan hak guna ini poinnya ini yang kita menjadikan rujukan bersama ini itu dengan pada poin 5 dengan ketentuan sewaktu-waktu digunakan untuk pembangunan desa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pembangunan desa itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik kemudian ada gedung di sana nanti baru dilakukan, tetapi ini pembangunan desa itu upaya peningkatan aset pendapatan asli desa. Di situ maksudnya pembangunan desa. Nah, itu yang kemudian menjadi rujukan spesifik. Kalau terkait dengan kebijakan untuk misalnya di sini dikenakan uang sewa atau uang UPD, uang pembangunan desa. Ini sewaktu-waktu, karena kalau kita lakukan ini kan kita tidak akan bisa mengejar untuk peningkatan pendapatannya kita. Kalau kita mau lakukan uang sewa, mau sebesar mana? Apakah cuma 1.500? Kalau misalnya dikonversikan sekarang kali 10 misalnya cuma 15.000 atau kali 100 atau seperti apa? Makanya kemarin kita ambil langkah untuk supaya pendapatan asli desa itu bisa langsung kita up. Itu ya kita kelola dengan sistem bagi hasil semacam kemarin pada masalah kemarin itu. Ya alhamdulillah kemarin kita per 1 Desember per 1 Januari itu kita sudah store PAD di sana itu 19 juta ke daerah pendapatan asli desa, dan itu terakomodir dalam APBD yang kita gunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Nah itu hanya selang berapa bulan saja, berapa kali kemarin masih ada itu 19 juta itu 4. Nah dengan jangka waktu baru kemarin itu buah kurang ada. Kalau misalnya ini bisa terkelola dengan baik, itu satu musim, 1 tahun itu bisa ratusan juta boleh sekali. Kalau kita mau kelola dengan baik, ratusan juta. Apa keuntungan masyarakat yang didapat? Yang pertama, setiap Bapak Ibu musrembang, kita undang musrembang untuk menyampaikan usulan. Itu kan dengan adanya dana desa ini
kecil Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu itu dana desa itu 1 M lebih. Perlu Bapak Ibu ketahui dana desanya kita di sini cuma 800 juta. Itu setiap musrembang itu kemarin itu di sebelum pembuatan APBD itu kita sampaikan juga, kita laporkan, kita gunakan untuk apa. Kemudian ADD-nya kita itu cuma 700. Memang totalnya itu 1 miliar lebih. Itu termasuk alokasi dari kabupaten dan alokasi dari PBH. Nah, itu sangat minim. Makanya di sini aturan daripada penggunaan dana desa itu sudah diatur dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Makanya kita tidak bisa leluasa. Kalau kita bisa gali potensi keuangan yang ada di desa, 1 tahun kita bisa mungkin dapatkan ratusan juta. Pada saat kita musrembang, Bapak Ibu saya undang musrembang menyampaikan usulan, itu akan bisa cepat terrealisasi. Kalau kita tidak punya uang, kita mau pakai apa? Usulan Bapak Ibu sekalian itu mungkin dalam 1 tahun itu setiap bulan itu bisa kita cover cuma 1 kegiatan saja. Tapi kalau kita punya uang, ya pastinya usulan Bapak Ibu sekalian ada beberapa usulan yang bisa tercover. Gitu. Jadi ini tujuannya kita. Kenapa sampai kita genjot supaya desa ini berpenghasilan? Karena selama ini desa ini tidak berpenghasilan. Malu dengan desa-desa lain yang sudah punya penghasilan besar. Oke, di sini kami ngotot sekali. Artinya ngotot ini bukan ego pribadi saya, bukan. Tapi bagaimana supaya ini, ayo kita pikirkan sama-sama desa Puntari Makmur. Puntari Makmur itu bukan hanya milik Pak Kades saja. Puntari Makmur itu milik masyarakat. Mari kita pikirkan sama-sama. Jadi itu yang menjadi dasarnya kita, Pak. Jadi bukan masalah terkait dengan kecemburuan sosial atau seperti apa, tidak, Pak. Artinya kalau misalnya yang sudah terlanjur terproses itu Pak, kalau memang layak kita lanjutkan proses, kita lanjutkan. Artinya ini dasar hukumnya sudah jelas. Jadi yang ada jangan sampai gini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tawarkan, oke, restart kita bagi semuanya ke masyarakat. Kira-kira seperti apa? Bapak Ibu mau nggak? Kalau restart kita bagi ke semua masyarakat, mau? Dasar hukumnya apa? Siapa yang jawab itu? Nah itulah. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita bagi itu tidak mungkin kita bisa bagi. Ya supaya semua bisa merasakan bagaimana, ya kita ambil hasilnya, kemudian kita gunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Gitu. Kalau kita mau bagi, kalau memang sepakat mau dapat 1 meter, 2 meter semua masyarakat, oke, kalau memang masyarakat sepakati, kami lakukan. Karena kami ini pelayan Bapak Ibu. Kalau masyarakat setuju, ya monggo, kami lakukan. Karena di sini kalau kita mau bagi, kalau kita kasih 1 jelas yang lain itu. Artinya gini, kita nggak usah flashback ke belakang misalnya kayak ini saja Pak. Singkat juga ya. Ya. Itu sudah penerangan yang sudah banyak semua. Berbicara tadi tentang aset desa. Aset desa bukan hanya tanah kan, tetapi sudah begitu-begitu. Sedangkan rakyatnya, masyarakatnya itu aset desa, tergantung dari SDM. Tapi ini bukan dengan jalan merampas seperti itu, ada aturan juga setidaknya. Dan bukan dengan cara itu untuk mengharmoniskan desa itu sendiri. Tergantung daripada SDM pemimpin punya komitmen seperti apa, bukan dengan cara-cara seperti itu. Yang inti saya sebenarnya, tetapkan ini saja, tetap ada perjalanan yang harmonis, bukan dengan cara seperti tadi untuk melimpahkan menjadi hak desa. Sebenarnya desa itu tidak punya hak untuk menjual tanah, itu tidak ada yang kemarin. Tapi karena seperti katakan saya tadi, sudah menjadi hasil kesepakatan, baik, kan? Itu sudah ada kewajaran. Ini kan di situ. Saya bukan menuntut harus dinaikkan. Yang penting tetap ini ataukah pajak dinaikkan atau ini tidak ada, ini sudah hasil dari pajak inilah untuk kita nikmati untuk pembangunan masyarakat. Itu menurut pemahaman kami, bukan dengan cara-cara seperti itu. Baik, itu. Terima kasih Pak. Jadi gini, asumsi pemerintah desa merampas tanah masyarakat. Kalau ini jadi beritanya viral Pak, jelas viral ini.
Tetapi kembali lagi Pak, kamu melakukan ini bukan tanpa dasar. Saya sekali lagi bukan egonya saya, tetapi bagaimana saya memikirkan, kita pikirkan bersama bagaimana Putari ke depannya. Kalau misalnya kita lakukan sewa berapa, itu kita sudah komunikasikan Pak. Toh waktu ini pemberlakuan kesepakatan ini pada waktu itu juga tidak berjalan maksimal. Toh, apakah selanjutnya kemudian seperti itu? Ya, makanya di sini kita tetapkan, kita ambil alih pemerintah desa yang mengelola. Kalau toh misalnya tanaman yang ada di dalamnya layak kita bagi hasil ke yang bersangkutan, kita bagikan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini kalau kita tidak amankan, kalau kita tidak buatkan sertifikat atas nama pemerintah desa, kekhawatiran kami ketika pemerintah desa bukan kami lagi, itu barang diserahkan, bisa jadi mungkin itu bisa diatasnamakan oknum-oknum di pemerintahan nantinya. Kalau itu sudah dilakukan, kita tidak punya apa-apa sekalian ke depannya. Kita tidak punya apa-apa. Makanya kita ambil langkah, ini bukan perampas, bukan perampas. Ini kita lakukan untuk mengamankan. Maksudnya siapa yang berarti tanggung jawab? Kalau kita tidak amankan seperti itu, tanah-tanahnya kita ini masih ada ke depannya. Siapa yang berani jaminkan? Tidak ada. Makanya upayanya kita untuk mengamankan itu ya kita legalkan secara hukum. Atas nama siapa? Ya pemerintah desa. Karena kewenangannya ada di situ. Ya mungkin kalau misalnya atas nama saya pribadi, ya itu baru merampas, saya merampas. Maka merampas tanahnya masyarakat. Gitu. Tetapi ini secara hak desa punya kewenangan. Secara legalitas data pendukung dasar-dasarnya sudah ada, jelas. Baik dari awal desa definitif sampai sekarang, kewenangannya kita jelas. Gitu. Jadi apa salahnya ketika seorang yang punya tanah ketika meminta tanahnya kembali, ketika minta tanahnya kembali, itu masa kita nggak mau relakan? Haknya pemerintah desa itu. Pemerintah desa ini menyangkut secara umum desa mulai makmur, bukan individualisme. Ini haknya pemerintah desa. Coba kita pikirkan itu. Iya, saya tahu itu. Artinya masalah itu hak prerogatif, artinya dari kepala desa kan. Di situ kalau berjalan, nanti bisa desa ini bunuh diri. Istilahnya. Jelas ada jadi kesadaran di depan Pak Kapolsek, di depan Pak Anu juga Kandimas. Jelas terjadi pertahanan di situ karena ada hasil lelah, dan sudah jelas-jelas di situ di dalam gambar mana lahan desa yang disebut aset desa. Memang prerogatifnya desa, tapi ada kebijakan dalam masyarakat untuk membuat keamanan di situ. Itu berisiko juga. Baik. Tadi kata saudara kepala, maksudnya berisikonya seperti apa, Pak? Ya secara emosi kan, secara ya. Emosional, bukan makanya, kemarahan. Makanya gini, Pak. Dari dia kerja, dari pemerampasan, ya. Setelah dia itu di situ ada pembelaan di situ. Baik, makanya Bapak Ibu sekalian, tadi di awal, mari kita sama-sama pelajari. Ini barang ini sama-sama kita pelajari supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa sih maksud tujuannya daripada ini? Kan gitu. Saya tidak bisa bicara banyak. Titik ini pokoknya saya ini saja pakai pegangan. Baik. Sudah hasil keputusan dari sekarang ini keputusan bukan saya mau memutuskan. Judi bisa nanti di situ di lapangan. Baik. Yang memutuskan bukan saya, Pak. Bukan. Ya, silakan. Ya. Ya.
bisa saya tangkap kok, bisa tangkap. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian pernah nggak menyaksikan kalau apa almarhum Pak Nanang itu membagi itu kepada pecahan kakak? Pernah nggak? Jadi untuk pecahan kakak itu kebijakan sebelum desa definitif, Pak. Masih UPT. Makanya Pak Yaku berani ngomong begitu. Tetapi setelah menjadi desa definitif, yang di kewenangannya yang ada di kepala desa secara langsung, itu tidak dilakukan itu, Pak. Oke lah, Pak. Tadi Bapak nyampaikan Pak Yakub yang sampaikan. Karena Pak Yakub kewenangan sebagai KUPT. Setelah diserah terimakan seperti yang surat yang saya tunjukkan tadi, bisa serah terimakan ke kepala desa definitif, itu KUPT sudah tidak punya kewenangan untuk mengelola itu. Yang punya kewenangan ada di pemerintah desa. Nah, yang jadi pertanyaan, pernah nggak Pak Nanang lalu serahkan untuk pecahan kakak? Kan tidak. Saya orang-orang tua dulu saya tanya nggak pernah. Ya, makanya di situ berbeda, sudah berganti birokrasi, maka berbeda kebijakan. LU yang konversi, non konversi. Baik. Jadi gini, yang kita bahas di sini adalah tanah ristan. Sekarang kita tanah ristan. Makanya kita fokuskan ke situ. Kalau misalnya yang memutuskan sekarang, Pak, seperti musyawarah kemarin bukan saya, Pak, tapi masyarakat. Kalau masyarakat sudah memutuskan, disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, saya kira itu sah legal secara hukum. Biar dimanapun, di pengadilan pun itu sah secara hukum. Jadi kami ingin melemparkan persoalan ini untuk pengesahannya kepada Bapak Ibu sekalian peserta musyawarah pada siang hari ini. Kira-kira setuju tidak? Sepakat tidak? Kalau tanah itu kita legalkan, kita sahkan atas nama pemerintah desa. Yang setuju, saya mohon angkat tangan. Nanti kita pelajari dulu itu. Hanya tangan saja, artinya kita carikan solusi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mengangkat tangan lebih banyak daripada yang tidak mengangkat tangan. Artinya apa? Putusan. Baik, Bapak, nanti gini, saya sarankan ya, toh. Artinya ini kita bukan harus emosi-emosian, Pak. Toh. Kalau memang menurut Bapak itu kuat, ya, silakan gugat di pengadilan. Gugat kami, Pak, gugat pemerintah desa di pengadilan, silakan. Toh. Nanti kita tunggu bagaimana kita mau cari tahu bagaimana putusan pengadilan. Gugat saja di pengadilan, nggak masalah, Pak. Nah, jadi seperti itu. Ada jalan tengahnya, Pak. Ini bukan mau cari emosi-emosian. Kita pemerintah itu menyelesaikan harus berdasarkan birokrasi. Nah, kalau memang tidak sepakat, merasa Bapak Ibu mungkin kuat, silakan gugat di pengadilan. Gugat pemerintah desa, bukan gugat kepala desa loh. Gugat pemerintah desa. Jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mengambil satu keputusan bahwa tanah resan baik dari tanah pekarangan dan perkebunan atau pertanian itu kita putuskan kita legalkan atas nama pemerintah desa Sumberjambul. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaannya kita sepakati sama atau kita bedakan dengan lahan desa kemarin. Sama saja. Setuju? Baik, terima kasih. Jadi pengelolaannya kita samakan dengan lahan desa kemarin. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah kita inventaris nanti, ketika kita inventaris kemudian ada mungkin lahan-lahan yang tidak terawat, yang ditinggalkan begitu saja, mungkin ada tanamannya, tapi tidak terawat. Itu kalau kita mau bagi hasil, itu kasihan kami, Pak. Toh, kita mau rawat dari awal. Toh, makanya di sini kita mau ngambil langkah. Kita mau selesaikan itu kira-kira seperti apa?
Itu. Mungkin Pak Ketua ada tanggapan terkait itu? Silakan. Baik. Jadi nanti dalam pemanfaatan itu Pak ada beberapa kategori yang perlu kita pertimbangkan. Tentunya ketika yang belum ditanami atau mungkin yang sudah ditanami tapi belum menghasilkan, itu tentunya ada berbeda. Jadi mungkin bisa saja Mas dari pemerintah desa langsung mengambil alih. Jadi mengambil alih dalam pemanfaatan itu. Jadi tidak ada lagi pembagian terhadap petani. Karena apa? Sudah bertahun-tahun juga mungkin tanami mungkin kalau bahasa Jawanya ya tandur tinggal keluyur kan gitu. Cuma ditanam itu tapi nggak dirawat sama sekali. Dan sampai sekarang ini sudah puluhan tahun, ya pertumbuhannya juga masih tetap seperti itu, stagnan gitu. Masih 1 meter ya 1 meter terus gitu. Saja Pak. Ya, mungkin ada tanamannya kalau mungkin bisa ada menghasilkan, mungkin ya bisa kita kondisikan untuk pembagiannya Pak. Seperti itu Pak. Kemudian ada lagi Pak untuk beberapa poin yang belum kita sepakati ini.